Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Hanifah, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saat sekarang ini saya sedang berada di Museum Tuanku Imam Bonjol, di mana menurut sejarah pembangunan Museum Tuanku Imam Bonjol ini dimulai pada tahun 1987 dan selesai pada tahun 1990. Pada tahun 1998, penyerahan atau pengelolaan museum ini dipindahkan dari pemerintahan Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman di bawah naungan pariwisata dan seni budaya Kabupaten Pasaman. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana suasana di dalam Museum Tuanku Imam Bonjol ini. Museum yang dibangun untuk mengenang jasa pahlawan Tuanku Imam Bonjol ini terletak di Bonjol, Kabupaten Pasaman. Museum ini berisikan alat-alat dan barang yang digunakan oleh Tuanku Imam Bonjol serta barang-barang kuno masyarakat Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol ini adalah seorang pahlawan yang sangat gigih dan pantang menyerah, terbukti dengan peninggalan yang ada. Walau menggunakan alat-alat sederhana, Belanda sangat kewalahan untuk mengalahkan dan menangkapnya. Koleksi museum ini terdiri dari koleksi sejarah perjuangan, etnografi, numismatik, keramik, serta koleksi penunjang seperti peta, lukisan, dan foto. Museum ini dibangun 2 tingkat. Lantai pertama berisikan barang-barang pribadi seperti senjata yang dipakai masa peperangan, lukisan, dan silsilah dari keluarga Tuanku Imam Bonjol. Naik ke lantai 2 dipajang barang-barang kuno seperti peralatan dapur, uang kuno, keramik antik, dan lainnya. Pada lantai 2 ini memang diisi dengan benda yang tidak berhubungan dengan Tuanku Imam Bonjol karena masih sedikitnya temuan barang-barang pribadi milik Tuanku Imam Bonjol. Selamat siang, Bang. Siang juga. Dengan siapa? Dengan Zulfetra. Bisa minta waktunya sebentar? Ya, silahkan. Jadi bagaimana menurut Bang Zulfetra ini keadaan Museum Tuanku Imam Bonjol pada saat sekarang ini? Kalau dilihat dengan suasana Tuanku Imam Bonjol pada saat sekarang ini, jika kita bandingkan dengan suasana sebelum ini, apalagi di zaman COVID, kita lihat hari ini suasana Museum Tuanku Imam Bonjol ini terpantau agak kondusif. Cuman yang kita sayangkan agak sepi pengunjung saja. Baik, terima kasih. Jadi dapat kita lihat pengunjung dari Museum Tuanku Imam Bonjol ini sangat sepi ya. Jadi bagaimana tujuan Abang untuk datang ke sini dengan tidak adanya pengunjung pada Museum Tuanku Imam Bonjol ini? Sebenarnya tujuan kami datang ke sini sebetulnya bukan melihat orang ramai ataupun melihat para pengunjung saat ini apakah ramai atau tidaknya. Cuman kami di sini sebagai generasi muda ingin kembali mempelajari bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah yang ada ataupun yang masih ada di Museum Tuanku Imam Bonjol ini. Barangkali itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran agar kita tidak lupakan sejarah besar perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Jadi bagaimana harapan Abang untuk kedepannya terhadap Museum Tuanku Imam Bonjol ini? Tentu harapan kami secara pribadi terkait dengan Museum Tuanku Imam Bonjol ini agar perawatan daripada museum ini dapat ditingkatkan lagi agar bagaimana kita bisa menarik pengunjung untuk bisa datang ke Museum Tuanku Imam Bonjol saat ini. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Baik pemirsa, itulah perbincangan saya tadi dengan salah seorang pengunjung Museum Tuanku Imam Bonjol. Kita berharap untuk kedepannya Museum Tuanku Imam Bonjol ini bisa menjadi ikon sejarah bagi Kabupaten Pasaman. Saya Dinda Hanifah, mahasiswa Universitas Negeri Padang, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.